Kamu minta doain aja. Dua kata lucu deh. Loli, I love you sayang. Melet-melet Del. Terlontar emosi kah atau memang Dia harus di penjara. Ini pelajaran untuk orang dewasa supaya kalau bermasalah, kalau sampai dia nggak di penjara, oh saya bakalan kita terus deh. Saya punya media sosial, saya punya banyak media untuk bisa membawa kasus ini sampai benar-benar menemukan keadilan buat anak saya dan saya. Saya kesel. Dan gara-gara beliau, saya jadi pindah sekolah, saya jadi mengurung diri di kamar. Saya tidak suka berinteraksi dengan orang-orang gara-gara siapa? Gara-gara beliau. Dia sudah menghancurkan hidup saya dan keluarga saya dan saya tidak suka. Mungkin ini adalah minggu-minggu terakhir ya, Fadel, kau menikmati tidur di atas kasur, ya, di dalam rumah. Puas-puaskanlah bersendau gurau dengan keluargamu. Puas-puaskan kau joget-joget. Teruntuk ya, Fadel, kau terima ganjaranmu atas apa yang sudah kau lakukan, ya. Ini adalah minggu terakhir lu merasakan tidur di atas kasur lu, ya. Kau nikmatilah minggu-minggu terakhir kau joget-joget itu bersama keluarga lu. Karena minggu depan hidupmu akan berubah. Semua ada konsekuensinya. Semua ada hukumannya. Lu mau preskon 1 juta kali pun, yang lu bilang kebenaran akan menemukan jalannya, nah, itulah kebenaran akan menemukan jalannya di minggu depan ini. Ya, kau lihat itu kebenaran, ya, kau lihat. Halo, apa kabar? Semoga sehat, panjang umur, dan berkah rezeki yang melimpah. Amin. Untuk kali ini, kasih kabar mengabarkan dari dunia infotainment Indonesia. Kabar terbaru dari perkembangan perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Fadel Badijah. Detik-detik, Fadel Badijah berstatus tersangka. Fadel Badijah mencari Loli untuk diminta perlindungan. Fadel minta Loli untuk berbicara bahwa Fadel adalah orang baik, tidak berdosa. Dan begini berita selengkapnya. Fadel Badijah bantah tudingan Nikita Mirzani. Fadel minta Loli ceritakan yang sebenarnya, gue gak punya salah dan dosa. Fadel Badijah membantah segala tudingan Nikita Mirzani yang dialamatkan kepadanya. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadel Badijah terkait kasus dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap anaknya Lori Mizani alias Loli. Laporan Nikita Mirzani terhadap Fadel Badijah itu kini sudah naik ke tahap penyidikan. Artinya itu staf lagi akan menjadi tersangka. Terkait hal tersebut, Fadel pun meminta Loli menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Menurut Fadel, sosok yang saat ini harus bicara adalah Loli. Fadel juga mempertanyakan kenapa Loli masih terus berada di dalam safe house jika keadaan dengan ibunya sudah baik-baik saja. Ya sekarang pakai logika aja. Kalau Loli dibilang korban, gue gak bakal minta Loli untuk keluar. Begitu ucap Fadel. Mendingan Loli umpetin aja, gak apa-apa, dia di dalam situ selamanya kalau gue punya salah. Begitu sambung dari Fadel. Lebih lanjut, Fadel Badijah menegaskan tidak melakukan tuduhan apa yang diadukan oleh Nikita Mirzani. Ia bahkan merasa tidak bersalah dan tidak pernah melakukan tudingan persetubuhan dan aborsi terhadap Loli. Karena gue gak punya salah, gue gak pernah ngelakuin apa-apa sama Loli. Begitu kata Fadel. Ya gue minta dia untuk keluar. Dia harus speak up, begitu tambah Fadel.
Fadel BDJ berontak, tahu laporan Nikita Mirzani naik sidik dan segera menjadi tersangka. Seperti diketahui, Fadel BDJ dilaporkan Nikita Mirzani karena kasus dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap anak di bawah umur, yaitu kasusnya Loli yang tak lain adalah anak dari Nikita Mirzani sendiri. Mengetahui laporan Nikita Mirzani telah naik sidik, Fadel BDJ berontak sampai bersumpah tidak melakukan apapun terhadap Loli. Reaksi Fadel ini disampaikan oleh kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution. Rasman mengungkapkan bahwa kliennya berontak atas keputusan polisi tersebut. Reaksi Fadel sebagai anak muda yang belum begitu matang, dia sedikit berontak. Dia sangat shock. Begitu ujar Rasman yang dikutip dari YouTube Cumi-Cumi. Rasman menuturkan Fadel BDJ langsung bertanyakan mengenai status laporan yang telah naik ke tahap penyidikan. Sebab Fadel merasa bahwa dirinya tidak pernah melakukan hal yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani ke polisi. Berontak dalam pengertian apa? Dia langsung video call saya. Bahkan ketika kami rapat via Zoom karena saya sedang berada di luar kota. Begitu kata Rasman. Beliau mengatakan kepada saya, "Om, saya bersumpah saya tidak melakukan apa yang dituduhkan. Tapi kenapa bisa naik sidik?" Begitu kata Fadel. Menurut Rasman, Fadel juga mengalami shock saat tahu laporan Nikita Mirzani kini berstatus naik sidik. Apakah Fadel shock? Iya. Apakah Fadel kecewa? Iya banget. Apakah Fadel takut? Jawabannya tidak. Karena dia merasa tidak benar. Tapi was-was iya, begitu beber dari Rasman. Terkait apa yang dilaporkan Nikita Mirzani terhadap Fadel, Rasman menyebut pihaknya masih menunggu proses-proses hukum yang masih berjalan. Menurut Rasman, nantinya akan lebih terbuka mengenai kasus tersebut setelah adanya pemeriksaan. Pengacara Rasman Nasution sebut Nikita Mirzani sudah perlebar kasus Loli dengan Fadel BDJ. Kemudian Rasman bicara soal kemungkinan dirinya mundur dari pengacara Fadel. Hal itu bisa terjadi jika Fadel memberikan keterangan yang tak sesuai dengan fakta yang ada. Ya kalau Fadel dia memberikan keterangan yang berbeda dengan fakta, atau ketika dia berbohong, saya akan mengambil tindakan. Saya akan mundur, begitu kata Rasman. Namun jika Fadel berbicara sesuai fakta, Rasman menyebut dirinya akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Ya, tapi kalau ada fakta yang kuat, terus saya melihat hal ini menggunakan subjektivitas penyidik semata dengan alat bukti dari mereka, kemudian naik sidik, saya nggak mungkin tinggalkan dia dong, begitu ucap Rasman. Bahkan Rasman mengaku sudah memberikan pesan kepada pihak-pihak yang menangani kasus tersebut. Ia tidak ingin nantinya ada kesalahan dalam penerapan hukum untuk kliennya atas laporan dari Nikita Mirzani tersebut. Saya sudah chat WA Pak Kapolres, Kasat Reskrim, Kasih Humas, dan penyidik. Saya mengingatkan agar tolong jangan nanti ada kekisruhan dalam penerapan hukum ini, sehingga ada kesalahan penerapan hukum yang tidak tepat kepada klien kami. Begitu tutup dari Rasman. Nah, itulah kasih kabar yang dapat kami kabarkan untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi berita yang bermanfaat dan hiburan untuk semuanya. See you.